Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita, masih memberikan nikmat yang sangat besar berupa nikmat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa merasakan kenikmatan yang ada di mata kita, yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Itu adalah suatu kenikmatan yang penuh diberikan kepada manusia, baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada manusia. Akan tetapi orang yang pintar adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatannya yang diberikan kepadanya. Jikalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jikalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka adab Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat pedih. Itulah bedanya orang-orang yang beriman, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliau kita bisa merasakan keindahan Islam, merasakan ajaran Islam yang sesuai dengan keinginan manusia, yang sempurna, yang bisa mengatur segala kehidupan kita, yang mencontohkan segala perbuatan kita, mengatur seluruh aturan-aturan yang sesuai dengan syar'i, yang sesuai dengan as-sunnah as-sahihah. Kalau kita menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-164 tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, yaitu kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mengerti. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan juga menciptakan pergantian malam dan siang. Dari situ manusia diperintahkan untuk berusaha dengan semaksimal mungkin untuk hidup di dunia ini, untuk menata kehidupannya selama 24 jam, baik di waktu malamnya dan di waktu siangnya. Tentunya orang yang pandai, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siangnya dia gunakan untuk bekerja, mencari rezeki karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menghidupkan keluarganya, memberi nafkah keseharian keluarganya berupa anak dan istrinya. Tentunya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya itu tergantung pada profesi masing-masing, pada keahlian masing-masing. Ada yang ahlinya berdagang, maka itulah keahlian dia. Ada yang ahlinya mengajar, maka itulah keahliannya. Ada yang mereka bertani, maka itulah keahliannya. Dan ada pula yang berlayar di laut, maka itulah keahliannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan air laut, bisa memanfaatkan air tersebut, bisa memanfaatkan lautan tersebut untuk mencari rezeki, yang mana di dalam air laut tersebut ada rezekinya, itu berupa ikan, dan kita pun sangat membutuhkan ikan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air dari langit, itu juga bisa bermanfaat bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman yang hidup di bumi. Terlebih lagi setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kekeringan. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan berbagai macam binatang. Dari binatang manusia bisa
memakannya, bisa memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-harinya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan angin dan awan, menggunakan angin tersebut untuk menggerakkan kapalnya, untuk mengetahui cuaca, bagaimana cuaca yang baik untuk berlayar dan bagaimana cuaca yang buruk untuk berlayar atau untuk mencari ikan. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Kelezatan diperoleh sesuai dengan kadar kecintaannya. Semakin besar kecintaan yang dirasakan, maka semakin besar pula kelezatan yang didapatkan. Semakin lemah cinta dirasakan, maka semakin lemah pula kelezatan yang didapatkan. Ini adalah perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Fawaidul Fawaid. Begitu juga manakala keinginan dan kerinduan kepada yang dicintai semakin kuat, maka kelezatan dalam menggapai apa yang dicintai makin sempurna. Kadar cinta dan rindu kepada sesuatu bergantung pada pengenalan dan pengetahuan seseorang terhadap sesuatu yang dicintainya itu. Kecintaan tersebut akan lebih sempurna apabila pengetahuan tentang sesuatu yang dia cintai itu semakin utuh. Contohnya, seorang cinta layar dan akan lebih mencintainya jika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari rezeki, berlayar, bertani, melihat angin, melihat hujan, memakan binatang, semuanya itu adalah suatu kelezatan, suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya manusia harus mengetahui ilmunya. Jikalau dia tahu ilmu, maka dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlayar mencari ikan, bertani, terus tadabbur alam dan sebagainya, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan dan kegembiraan tentunya hanya bagaikan setetes air di lautan. Maka bagaimana mungkin orang yang berakal lebih mengutamakan kelezatan yang sedikit itu, yang masih bercampur dengan kepedihan, daripada kesenangan? Dan kelezatan tersebut belum abadi. Tentunya yang abadi adalah di akhirat kelak, di surga kelak. Maka bagaimana orang yang beriman itu mengutamakan kelezatan tersebut, yang mana kelezatan tersebut hanya setetes saja, hanya sedikit saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba itu bergantung pada ilmu dan cintanya. Tentunya ilmu yang utama adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cintanya itu hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelezatannya yang sempurna, yang berdiri di atas kesempurnaan dengan ilmu dan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka marilah kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kelezatan kecintaan tersebut yang benar-benar hakiki, yang benar-benar dapatkan ridhonya. Dan marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelezatan kepada kita yang sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.